Stabilitas rupiah itu adalah satu hal yang penting. Karena apa? Karena kalau tidak ada stabilitas, kita tidak bisa membuat proyeksi. Mhm. Ya. Dan di dalam bisnis proyeksi atau rencana ke depan itu harus ada asumsinya. Mhm. Nah, kalau rupiahnya itu bergejolak, berarti sulit sekali untuk membuat asumsi. Itu tentu saja hal yang mendasar. Dan yang terpenting itu adalah kesinambungan juga, kesinambungan kebijakan. Pasar keuangan Indonesia masih bergejolak, IHSG kembali tertekan, rupiah masih berada di level tertinggi terhadap dolar Amerika Serikat dan investor masih cenderung selektif. Di saat yang sama, arah kebijakan Bank Indonesia juga menjadi perhatian setelah Desri Damayanti menjalani fit and proper test sebagai calon gubernur BI. Lalu di tengah kondisi pasar seperti ini, apakah ini sudah saatnya masuk atau justru masih wait and see? Kita akan mengulasnya dalam segmen Inside Numbers. Dan dalam segmen ini sudah hadir bersama saya di studio Direktur Cipta Dana Asset Management Herdianto Budiarto. Pak Heri, apa kabar? Selamat Baik, pagi. terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau melihat IHSG yang juga masih volatil, rupiah juga masih segitu-segitu aja ya, di kisaran 17.600 rupiah per $1. Bagaimana Pak Heri dan juga Cipta Dana membaca karakter investor saat ini? Apakah masih cenderung defensif, masih cenderung mengurangi porsi, atau apakah ada perubahan? Secara umum perubahan tidak ada yang signifikan. Kalau kita lihat sih bisa dikatakan bahwa investor itu dalam beberapa tahun terakhir itu cenderung untuk lebih berhati-hati dan defensif. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan di dalam industri kami di reksadana itu adalah reksadana pasar uang. Jadi itu menunjukkan karakteristik bahwa mereka sebetulnya defensif, selektif dan berhati-hati. Oke, jadi memang sudah beberapa lama ini, beberapa waktu terakhir memang cenderung selektif, defensif, dan saat ini semua mata sepertinya lagi tertuju pada BI ini ya, ada pergantian gubernur BI, sedang menjalani fit and proper test juga. Sebetulnya yang dicari investor, yang menjadi ekspektasi investor itu apa? Apakah stabilitas rupiah, arah kebijakan yang tetap berkesinambungan ke depannya, atau bagaimana? Tentu saja semua hal yang positif ya. Kita bicara tentang stabilitas rupiah itu adalah satu hal yang penting. Karena apa? Karena kalau tidak ada stabilitas, kita tidak bisa membuat proyeksi. Ya. Dan di dalam bisnis proyeksi atau rencana ke depan, itu harus ada asumsinya. Nah, kalau rupiahnya itu bergejolak, berarti sulit sekali untuk membuat asumsi. Itu tentu saja hal yang mendasar. Dan yang terpenting itu adalah kesinambungan juga, kesinambungan kebijakan. Dan Bank Indonesia itu tetap bisa secara konsisten mempertahankan independensinya. Oke, saat ini nama Desri Damayanti ya memang dinilai menjadi sosok yang juga cukup kuat untuk mengisi kepemimpinan dari Bank Indonesia sendiri. Dan bagaimana Cipta Dana dan juga mungkin dari investor institusi melihat sosok ini dari kepemimpinan beliau akan seperti apa ke depannya? Saya sih lebih cenderung untuk melihat bahwa institusi Bank Indonesia itu adalah institusi yang sudah terbentuk, sudah mapan. Walaupun tentu saja ada warna individu ya dari setiap pemimpin. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, yang paling penting itu adalah kita bicara tentang kesinambungan. Dan kalau kita lihat tentang statement beliau yang terakhir, itu juga sesuatu hal yang sebetulnya menunjukkan bahwa Bank Indonesia itu akan tetap berupaya untuk mempertahankan independensinya. Itu satu hal penting yang seringkali menjadi perhatian dari investor. Oke, seberapa penting independensi ini? Karena akhir-akhir ini memang kan ini cukup banyak dibahas juga terkait independensi dari Bank Indonesia sendiri. Bagaimana investor institusi dan juga mungkin investor global ini memandang dari sisi ini? Sangat penting, ya, karena sekali lagi, kalau misalnya kita lihat bahwa masalah inflasi, masalah nilai tukar dan lain sebagainya itu adalah hal yang bisa dikatakan menjadi dasar dari investor, apakah itu investor institusi ataupun investor asing, untuk mengambil keputusan investasi. Oke, baik. Pemerintah sendiri kan ini mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk RAPBN 2027 saja. Ini target yang dipatok
6% begitu ya Pak. Nah, apakah Anda melihat dari sisi BI sendiri bisa tetap menjaga stabilitas rupiah, bisa tetap menjaga inflasi, tapi di saat yang sama juga bisa merancang kebijakan yang juga pro growth? Itu kita akan lihat bersama. Ya, jadi sekali lagi saya sih tidak ingin membuat suatu prediksi atau proyeksi, itu kita akan lihat bersama. Sekarang kan beliau baru menjalani fit and proper. Nanti kita lihat kebijakan-kebijakannya seandainya beliau menjadi Gubernur Bank Indonesia. Tapi kunci atau syarat yang perlu dilakukan mungkin dari sisi BI sendiri itu apa, Pak? Independensi. Tetap independensi begitu ya, menjadi kunci begitu. Nah, market kita kan memang cenderung outflow ya Pak, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu. Walaupun belakangan ini memang sudah terjadi net buy begitu. Nah, kalau kita melihat untuk momentum rebound jangka panjang, aset-aset investasi apa saja yang perlu dilirik mungkin oleh investor? Sebetulnya sih kalau kita bicara tentang jangka waktu investasi yang panjang, aset investasi yang paling memungkinkan untuk memberikan imbal hasil yang tinggi itu adalah investasi di saham. Tetapi sekali lagi itu perlu waktu dan investor-investornya itu harus tahan terhadap volatilitas. Jadi memang kalau kita lihat untuk investor yang bisa dikatakan horizon investasinya panjang, kemudian juga kewajibannya dalam rupiah, saham domestik itu adalah pilihan. Oke, tapi kalau melihat tanda-tandanya ini memang sudah adakah tanda-tanda untuk momentum rebound jangka panjang seperti yang kita lihat di akhir tahun? Apakah ini memang sudah menjadi momen yang tepat nih Pak untuk melakukan akumulasi buy gitu untuk saham-saham yang undervalue dengan fundamental yang baik, atau mungkin saham-saham yang lebih cenderung memiliki growth story ke depan yang lebih menarik gitu? Oke, kalau ditanya kapan saat yang baik, jawaban saya setiap saat itu adalah saat yang baik. Karena biar bagaimanapun kita kan harus mulai nih. Ya. Tinggal sekarang temanya apa yang akan kita pilih. Tentu saja kita akan lihat apakah misalnya saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang kondisi keuangannya kuat. Ya, dalam artian balance sheet-nya sehat. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah saham-saham yang valuasinya itu menarik, dalam artian PE-nya murah, PBV-nya murah, PEG-nya murah. Itu adalah pilihan. Dan sebetulnya yang lebih menarik adalah dengan koreksi yang cukup dalam yang terjadi di tahun 2026 ini, dividen yield dari saham itu banyak yang menarik. Ada yang dividen yield-nya bisa 10%, 11%. Jadi kombinasi pilihan istilahnya valuasi yang menarik, balance sheet yang kuat, dan dividen yield yang tinggi, itu saya rasa kombinasi yang tepat untuk memulai berinvestasi di saham. Oke, jadi selain mengincar potential gain, bisa juga melirik untuk dividen yield yang cukup besar ya dari saham-saham berfundamental baik. Baik, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi.